Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan acara kita sebelum isya tadi. Kajian pidato selanjutnya dibawakan oleh Fadli. Kepada Fadli, tafadhal ilaihi maskur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembimbing muhadarah Ustaz Darkib Daulay serta Ustaz Rezi Abdullah, dan yang saya hormati abang-abang kelas saya dari kelas 4 sampai kelas 6, dan yang saya banggakan kawan seperjuangan dan adik-adik kelas saya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam melaksanakan salat Isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan muhadarah. Salawat bersertakan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk membersihkan waktu, langsung saja saya bacakan judul pidato saya pada malam hari ini, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Kafir ialah orang yang tidak percaya kepada Allah, Rasul Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan hari akhir. Sesungguhnya orang kafir itu jika diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, mereka tetap saja tidak akan mau berubah dan mereka tidak akan mau beriman. Allah telah mengunci hati mereka dan sesungguhnya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan di antara mereka ada yang berkata, kami sudah beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka telah menipu Allah dan orang-orang beriman, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah menipu diri sendiri. Dan jika di hati mereka ada sebuah penyakit, Allah tambah penyakit mereka dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan jika dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kamilah yang berbuat perbaikan di bumi. Tetapi padahal mereka lah yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak tahu. Dan dikatakan juga kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu? Dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami sudah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan, mereka berkata, kami hanya memperolok-olok. Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Sesungguhnya mereka lah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, dan perdagangan mereka tidaklah beruntung dan mereka tidak dapat petunjuk. Perumpamaan mereka seperti sedang menyalakan api yang cahayanya menyinari sekelilingnya. Allah padamkan api tersebut dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Apa kata Allah? Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, dan mereka tidak dapat kembali.
Dan mereka seperti orang yang ditimpa hujan yang amat deras, disertai kegelapan, petir dan juga kilat. Mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jari mereka karena takut mati. Dan hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Dan jika mereka berjalan di kegelapan, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Allah hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadli. Acara latihan berpidato selanjutnya yang dibawakan oleh Tama. Kepada Tama, tafadhol ilahi maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz pembimbing pada malam muhadarah ini itu Ustadz Latif dan Ustadz Edi, dan yang saya hormati abang-abang kelas saya dari kelas 4 sampai kelas 6, dan yang saya sayangi adik-adik kelas saya dan kawan sahabat saya. Bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka muhadarah. Salawat serta salam tak lupa pula kita ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya bacakan judul pidato saya pada malam hari ini yang berjudul Mari kita menuju kemenangan. Mari kita menuju kemenangan. Allah telah memberikan 3 persyaratan bagi kita untuk menuju keuntungan kemenangan. Syarat pertama yaitu adalah membersihkan tubuh kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan gigi, membersihkan badan, dan membersihkan baju yang kita pakai. Dan kita harus memberikan rumah kita. Menjawab minal iman, kebersihan sebagai dari iman. Dan syarat yang kedua yaitu adalah selalu mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Zikir berbeda dengan ibadah yang lainnya. Salat hanya dapat dilakukan 5 waktu dalam sehari. Puasa hanya dapat dilakukan sebulan dalam setahun, tapi tidak dengan zikir. Zikir menyebut nama Allah bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Tapi menyebut nama Allah kapanpun dan dimanapun tidak sebagian orang bisa melakukannya. Dan sebagian orang ada yang ingat pada saat ramai dan lupa ketika sepi. Salat ditinggalkan, kebohongan dikerjakan, dan begitu juga sebaliknya. Syarat yang ketiga yaitu adalah selalu rajin dan tekun dalam melaksanakan salat. Salat adalah raja dari segala ibadah. Siapa yang sempurna sholatnya, maka sempurna pula agamanya. Sholat diwajibkan kepada kita 5 waktu yang harus dilakukan dengan khusyuk dan tawadhu. Sholat wajib bagi setiap umat muslim, tidak boleh ditinggalkan. Begitulah 3 syarat yang harus dilakukan jika ingin mendapatkan keuntungan dan kemenangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, latihan terima kasih kepada Tama. Latihan berpidato selanjutnya yang dibawakan oleh Nabil. Kepada Nabil, tafadhol ilahi maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Dalkif Daulay dan Ustaz Reji, yang saya segani abang-abang kelas saya dari kelas 4 sampai kelas 6, yang saya sayangi dan saya banggakan adik-adik kelas saya dan kawan seperjuangan saya. Yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka muhadarah. Selawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, siapa lagi kalau bukan Nabi wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, saya bacakan tema muhadharah saya pada malam hari ini yang bertema 3 perkara penghilang kemuliaan. 3 perkara penghilang kemuliaan. Kita sebagai penganut agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indahu al Islam. Yang artinya sesungguhnya agama yang di sisi Allah adalah agama Islam. Dan kita sebagai mukmin yang mulia, dan beruntunglah kita sebagai mukmin yang mulia, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashu'un walladzina hum 'anil lagwi fi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya. Tetapi tidak semua mukmin itu yang mulia, karena ada tiga perkara yang bisa menghilangkan kemuliaannya. Sebagaimana Ibrahim An-Nakhl berkata, sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kamu disebabkan oleh 3 hal, yakni banyak bicara, terlalu banyak makan, dan terlalu banyak tidur. 3 hal yang disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhl intinya adalah larangan untuk berlebih-lebihan dalam 3 hal, yaitu bicara, makan, dan tidur. Yang pertama, terlalu banyak bicara. Bicara sama halnya dengan makan dan tidur, sama-sama kebutuhan manusia. Tetapi terlalu banyak bicara dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Yang kedua, terlalu banyak makan.
Selain mendatangkan penyakit karena makan berlebihan, hal tersebut bisa menghambat aktivitas ibadah kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada tempat paling buruk yang diisi oleh manusia selain perutnya. Cukuplah seorang anak Adam saja yang makan beberapa makanan saja. Cukuplah seorang anak Adam makan beberapa suap makanan saja yang bisa meletakkan tulang punggungnya. Jika ia harus mengisi perutnya, hendaknya ia memberikan sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, terlalu banyak tidur. Tidur adalah sesuatu yang vital dalam kehidupan manusia. Tubuh dan otot-otot yang lelah setelah beraktivitas seharian bisa kembali segar dengan melakukan aktivitas yang namanya tidur. Tetapi terlalu banyak tidur bisa mengakibatkan penyakit di dalam tubuh. Bukti bahwa Islam sangat memperhatikan hal tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa min makruhi indahum an-nawmu baina sholati subhi wa tulu'i syamsi fa innahu waqtu ghanimah. Pengertian: suatu hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu yang ghanimah, waktu mencari kebaikan yang banyak. Jadi kita harus melakukan sesuatu dengan seimbang. Kalau berlebihan bisa menjadi penyakit di dalam tubuh. Sekian madhar saya pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nabil latihan berpidato. Selanjutnya yang dibawakan oleh Aziz. Pada Aziz tafadhol ilaihi maskur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz pembimbing acara muhadharah pada malam hari ini, itu Ustadz Dargit Daulay dan Ustadz Redi Abdullah. Yang saya hormati abang-abang kelas saya dari kelas 4 sampai kelas 6. Dan yang saya banggakan teman-teman saya seperjuangan. Dan yang saya sayangi adik-adik kelas saya sekalian. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa dapat melangkahkan kaki mengayunkan tangan ke masjid kita cintai ini dalam rangka sholat isya berjamaah dan dilanjutkan oleh acara muhadharah. Salawat dan beriringkan salam tidak lupa pula kita ajarkan kepada sang proklamator yang tidak pernah memakai motor, sang proklamasi yang tidak pernah memakai taksi,
sang pahlawan, dia tidak pernah mencari lawan. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah saya. Saya akan memberikan tema muhadharah saya pada malam hari ini dengan tema syafaat pada hari kiamat. Syafaat pada hari kiamat. Dalam Al-Quran, hari kiamat lazim digunakan untuk menyebut hari kebangkitan dari kubur. Kadang juga digunakan untuk menyebut hari perhitungan atau penimbangan amal-amal manusia. Namun, sebelum amal-amal manusia ditimbang, akan diawali dengan kehancuran alam semesta beserta isinya. Pada hari itu, tidak akan ada seorang pun yang bisa selamat dari kehancuran dan keganasannya hari kiamat. Sebab tidak akan ada makhluk Allah yang akan bisa pada hari kiamat sebelum dibangkitkan kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'indil mahfuz. Yang artinya, pada hari itu manusia bagaikan kupu-kupu yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang diamburkan. Begitu dahsyatnya kejadian hari kiamat yang pasti akan datang. Pada hari itu tidak ada seorang manusia pun yang ingat kepada anak dan istrinya dan saudaranya, apalagi dengan harta bendanya. Tidak ada penolong yang dapat menolong manusia pada hari kiamat selain amal solehnya di dunia. Oleh karena itu, Nabi SAW menekankan pada umatnya untuk memperbanyak amal soleh semasa di dunia. Di antara amal soleh yang ditekankan oleh Nabi adalah dengan memperbanyak puasa dan tilawatul Quran. Karena dua amalia tersebut akan menjadi syafaat atau penolong pada hari kiamat bagi orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, selama kita masih hidup di dunia, kita harus memperbanyak amal soleh kita. Kita harus memperbanyak amal soleh untuk bekal di hari akhir. Salah satunya adalah dengan memperbanyak puasa dan tilawatul Quran. Karena kedua amal tersebut akan menjadi syafaat kita pada hari kiamat, hari yang pasti, hari perhitungan dan pembalasan amal-amal kita selama di dunia. Hari yang pasti akan datang. Namun tidak ada seorang pun yang bisa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari itu akan terjadi. Baiklah, cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aziz. Kemudian pidato selanjutnya yang dibawakan oleh Refat. Pada Refat Abdul Ilahi Wasyukur. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan nikmat tersebut
kita masih dapat berkumpul di masjid kita sama-sama kita cinta ini dalam rangka melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan muhadarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang berselawat kepadaku, barang siapa yang mensyukuri kata Allah, maka akan ditambahkan nikmatku. Dan barang siapa yang mensyukuri kata Allah, itu sesungguhnya azabku amat pedih. Selawat serta salam tidak lupa pula kita niatkan buat Nabi Malam, yakni sang proklamator yang tak pernah naik motor, sang proklamasi yang tak pernah pakai dasi, sang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, siapa lagi, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita berdoa kepada Rasulullah SAW, kita mendapatkan selamatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru pembimbing muhadarah pada malam hari ini, yaitu Ustaz Rizky Abdullah dan Ustaz Dalkit Daulay. Dan yang saya hormati abang-abang kelas saya dari kelas 4 sampai kelas 6. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya bacakan judul muhadarah saya yang berjudul Keutamaan berselawat kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap orang musliman untuk berselawat kepada Rasulullah SAW sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Berikut ini keutamaan bagi orang yang mau berselawat kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, balasan berupa limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa yang berselawat padaku satu kali, maka Allah akan berselawat mencurahkan rahmat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi asra salawat wa utat anhu asra mardiat wa rubiat lahu asra darajat. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dihapuskan dari dirinya 10 keburukan dan ditinggikan baginya 10 derajat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Man shalla alayya hina yusbihu asra wa hina yumsi asra adrakatu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang berselawat untukku 10 kali pagi dan petang, maka ia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Tabrani. Oleh karena itu, marilah kita berbanyak berselawat kepada Rasulullah SAW, karena itu banyak keutamaan yang bisa kita raih di dunia maupun di akhirat. Sebelum mengakhiri muhadarah saya pada malam hari ini, marilah kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa
adiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Cukup sekian muhadharah saya pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam hati. Bila ada kata-kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Burung irian, burung terawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Evan. Latihan berpidato selanjutnya yang dibawakan oleh Yuda. Pada Yuda dapat oleh Yuda Skuro. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cinta ini dalam rangka muhadharah. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadirkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya hormati pembimbing muhadharah pada malam hari ini, yaitu Ustaz Abdullah dan Ustaz yang kita mulai. Dan saya segani abang-abang kelas dari kelas 4 sampai kelas 6 dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya memberi tema pidato saya pada malam hari ini yang bertema berpegang pada syukur dan sabar. Berpegang pada syukur dan sabar. Kebahagiaan dan kesulitan adalah keniscayaan bagi siapa saja. Kelebihan orang-orang beriman ialah datangi kebaikan di setiap keadaan. Syukur dan sabar adalah pedoman dan pegangan yang harus selalu digenggam. Berbicara tentang syukur, rukun syukur ada 3, yaitu pertama, mengakui dalam hati bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tahadus bin nikmat, yaitu menceritakan nikmat. Yang ketiga, penggunaan atau pemanfaatan nikmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum in syakartum wa la'azidannakum wa la'in kafartum inna adzabi syadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhan memaklumkan barang siapa yang mensyukuri nikmat kepada Allah, maka akan kutambahkan nikmat kepadamu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmat kepada Allah, ingat adabku sangat pedih. Hakikat syukur adalah menggunakan atau memanfaatkan nikmat di jalan yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Syukur tidaklah sempurna dan tidak mendatangkan kebaikan jika hanya dimaknai dengan rasa bahagia seraya mengucapkan alhamdulillah. Berbicara tentang sabar, rukun sabar ada 3, yaitu menahan diri dari sikap murka terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menahan diri dari keluh kesah. Yang ketiga, menahan diri dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, seperti melampar wajah ketika terjadi musibah, merobek pakaian dan lain-lainnya.
Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang beriman, mohonlah pertolonganmu kepada Allah dengan salat dan sabar. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Ingatlah bahawa setiap balik musibah ada nikmat dan puji tersayang. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang beriman ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesulitan, gangguan, kegodaan hingga duri menusuknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk di acara selanjutnya yaitu intisari. Intisari yang pertama yang dibawakan oleh Ridho Kurniawan. Pada Ridho Kurniawan dari Ilahi Maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati pemimpin muhadharah Ustaz Darwin dan Ustaz Bayi Abdullah. Dan yang saya banggakan kawan-kawan seperjuangan dan saya sayangi adik-adik dari kelas 5 sampai kelas 1. Yang pertama kali yang diucapkan oleh Aun Abdul, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kita melahirkan tangan untuk menuju ke masjid yang kita cintai dalam rangka muhadharah. Salawat berikan salam dan pula kita hadiahkan kepada sang junjungan alam, yakni sang proklamator yang tidak pernah menjadi koruptor, sang pahlawan yang tidak pernah menjadi lawan. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mula berdirinya saya di sini akan membacakan intisari dari Paklan yang bertema berbakti kepada orang tua. Kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu kita, karena ibulah yang telah melahirkan kita. Kita berada dalam perutnya 9 bulan 10 hari. Ada juga yang lebih, kadang ada juga yang kurang. Jadi jangan sekali-sekali kita melawan kepada orang tua, karena jika kita melawan kepada orang tua, kita akan mendapatkan siksa neraka. Jangan melawan kepada orang tua, mengucapkan aja sudah mendapatkan dosa yang besar. Jadi selagi orang tua kita masih ada, sayangilah mereka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, intisari selanjutnya yang dibawakan oleh Alvin.
pada Alvin tafadhol ilal maskur. Pakai pecinya.